Bab 050. Jam 19.30. Mobil Raihan sudah berada di depan gerbang rumahnya. Dia sudah pulang dari kantor, tapi tidak langsung masuk karena ada motor yang tengah terparkir menghalangi jalan mobilnya. Aji yang melihat mobil bosnya sudah menunggu untuk dibukakan gerbang. Aji langsung membuka gerbang begitu motor yang terparkir sudah dibawa pergi oleh pemiliknya. Raihan membuka kaca mobilnya. Siapa? Ingin tahu siapa yang barusan datang? Kurir Pak, sahut Aji seraya menutup kembali gerbang setelah mobil masuk. Raihan turun dari mobil hendak masuk ke rumah, namun langkahnya terhenti saat menyadari Aji tengah berjalan ke arah pintu rumah. Ngapain? Bertanya singkat namun ingin tahu karena tak biasanya Aji masuk ke rumahnya. Apalagi sampai membarenginya. Mau kasih ini Pak, menunjukkan kantong putih, punya ibu, lanjutnya. Raihan mengernyit bingung tapi langsung menadahkan tangannya meminta. Sini. Aji menyerahkannya pada Raihan dan segera kembali ke posnya. Sambil masuk ke dalam Raihan tampak membolak-balik kantong yang ada di tangannya, dia membaca tulisan yang ada di kantong putih. Apotik, gumamnya lalu melihat apa yang ada di dalam kantong. Tangannya mengeluarkan vitamin penambah darah. Masa udah habis, berkata sendiri, karena kemarin dia masih melihat vitamin Naya masih terlihat setengah botol, tidak mungkin kan dalam sehari habis setengah botol. Di tengah pertanyaan dalam kepalanya, Naya baru saja turun dari kamar. Kaget melihat suaminya yang setnak duduk di sofa, tumben banget udah pulang. Batin Naya yang memang tidak mendengar suara mobil suaminya karena dia tengah berada di dalam kamar mandi. Naya melewati suaminya yang tengah melihat padanya berjalan ke pintu tanpa berkata apapun. Mau kemana? Tanya Raihan. Aji, hanya menyebut nama Aji tanpa mengatakan kenapa dia mencari Aji. Kalau perlu apa-apa tuh bilang sama aku, meletakkan vitamin dengan keras ke atas meja. Naya yang akan membuka pintu tersentak lalu melihat kantong putih bertuliskan apotik yang dipesannya lewat aplikasi sudah ada di meja. Vitamin kamu bukannya masih banyak? Tanya Raihan lagi. Abis, jatuh tadi pagi, ujar malas banyak bicara pada suaminya yang nantinya malah akan semakin menambah kekesalannya seraya mengambil vitamin dan gegas kembali ke kamar. Raihan mengurut kening dengan telunjuknya. Mulai memikirkan bahwa dirinya lah yang salah, kenapa dia jadi emosi hanya karena Naya bertanya kenapa dirinya pulang malam. Istrinya sedang hamil kenapa dia malah menambah pikirannya, harusnya dia buat Naya selalu senang agar tidak stres menjalani kehamilannya, tapi dia malah memarahi istrinya sampai untuk membeli vitamin pun istrinya lebih baik menggunakan aplikasi daripada harus meminta dirinya untuk membelikan. Padahal jika hanya untuk berhenti di apotik dirinya masih bisa. Raihan masuk ke kamar mencari Naya. Naya yang tengah duduk di tepi ranjang tak mau menjawab panggilan suaminya. Maafin Mas, Raihan duduk di samping istrinya. Kamu nggak salah, aku yang salah karena terlalu ikut campur sama urusan kamu, sahut Naya lirih. Masih tidak ada panggilan Mas buat suaminya. Dai lebih memilih beraku kamu karena rasa kesal masih menyelimuti hatinya. Nggak gitu kamu istri Mas, kamu berhak tahu apa yang Mas lakuin. Mas yang salah harusnya Mas nggak marah sama kamu harusnya Mas nggak bawa masalah kantor ke rumah, ujar Raihan menyesal kenapa bisa-bisanya dia melampiaskan kekesalannya pada istrinya. Maafin Mas ya, kata Raihan dengan tulus, tatapannya pun terlihat sendu. Tidak dapat dipungkiri beberapa hari mendiamkan istrinya Raihan merasa bersalah dia juga rindu dengan senyum istrinya yang seolah hilang karena ulahnya. Aku ngantuk, ujar Naya menaikkan kedua kakinya ke ranjang, tak menghiraukan perkataan Raihan. Jangan diemin Mas Mas nggak betah didiemin sama kamu, mohon Raihan seraya menarik tangan Naya tak membiarkan istrinya merebahkan tubuh di ranjang. Mas kangen sama kamu? Kangen sama baby juga, mengusap perut Naya yang sudah beberapa hari tak dia sentuh. Kamu pikir aku betah kamu diemin? Naya berkata lirih bahkan hampir menangis. Aku kangen sama kamu,
Tapi kamu nggak ngerti, kamu nggak peduli, menghapus kasar air mata yang terlanjur jatuh di pipi. Kamu egois tahu nggak? Jangan nangis. Iya masalah maafin mas. Menenggelamkan wajah Naya yang sudah berkubang air mata ke dalam dada bidangnya. Kamu jahat, lirih Naya memukul punggung suaminya. Iya mas jahat, terserah kamu mau apain juga mas pasrah, tapi panggil mas lagi ya, telinga mas gatel dari tadi dengar kamu-kamu aja dari mulut kamu ini yang, protes Raihan seraya menyentuh bibir Naya dengan telunjuknya. Naya tertawa di tengah isaknya, kenapa suaminya masih bisa saja berkata menyebalkan saat membujuk dirinya. Mas mandi dulu, Raihan tersenyum mencurigakan. Naya mengangguk melepaskan pelukannya. Raihan membungkuk dan mencium perut Naya seraya berkata, ayah mandi dulu. Kamu tunggu sebentar nanti abis mandi ayah tengokin kamu, lalu beranjak ke kamar mandi mengabaikan Naya yang tak mengerti dengan maksud perkataannya. Pagi hari Raihan sudah berpakaian rapi siap ke kantor. Kamu kok tidur duluan semalam? Memeluk Naya pinggang dari belakang yang sedang membuat teh di dapur. Aku ngantuk, sahut Naya, ya semalam dia langsung tidur begitu Raihan masuk ke kamar mandi. Kan mas mau tengokin baby? Mengendus leher Naya sambil kedua tangannya mengusap-usap perut Naya yang tertutupi kaos miliknya yang sengaja dipakai oleh Naya menutupi perutnya yang bertambah besar. Kamu kenapa masih pakai celana aja sih yang? Ini anak aku kasihan keteken celana, memprotes istrinya yang masih saja sering memakai celana meski perut sudah makin maju. Babynya nggak mau ditengokin sama ayah yang bisanya cuma marah-marah. Sinis Naya seraya membawa cangkir teh ke meja makan. Raihan cemberut mendengar jawaban istrinya. Lagian ini celana hamil, ujar Naya membela diri sebab celana yang dia pakai sekarang memang celana khusus wanita hamil yang tidak menekan perut. Iya? Ya udah, Raihan duduk di meja makan tidak ingin kembali berdebat apalagi sampai dirinya memarahi istrinya lagi. Dia memilih menikmati sarapan yang sudah terhidang di atas meja, sarapan yang sudah berhari-hari dia abaikan karena memilih langsung berangkat ke kantor, seakan tidak mau tahu hasil jerih payah istrinya menyiapkannya sarapan di tengah rasa mual yang kerap kali masih sering datang. Naya menarik kursi di seberang meja ikut menikmati sarapan walaupun hanya nasi goreng telur ceplok serta kerupuk, dia hanya mampu makan beberapa suap. Jangan lupa minum susunya, kamu makan cuma sedikit akhir-akhir ini, mengingatkan istrinya walaupun beberapa hari dia mendiamkan istrinya tapi dia tahu istrinya itu hanya makan sedikit tiap harinya. Naya hanya mendehem kecil mendengar ultimatum dari Raihan. Raihan melihat jam di pergelangan tangannya, aku berangkat, ujarnya kemudian. Lalu mendekati Naya mencium keningnya. Kalau ada yang kamu mau bilang sama mas, kata Raihan lembut, ada rasa sesal di hatinya saat mengetahui Naya lebih memilih memesan sendiri vitaminnya. Padahal jika Naya memintanya dia tidak akan menolak apalagi marah karena itu juga kewajibannya sebagai seorang suami. Apalagi vitamin yang dibeli pun juga untuk anaknya yang kini sedang bertumbuh semakin besar di rahim istrinya. Jangan lupa nanti malam, kata Naya sebelum Raihan beranjak. Apa? Menampakkan raut bingung. Pernikahan Sisil, Naya mengingatkan suaminya bahwa karyawannya sekaligus teman istrinya hari ini menikah dengan tunangannya yang sudah lama dipacarinya. Ya seminggu lalu Sisil mengabari Naya dia akan menikah dengan Benny. Naya bersorak senang mendengar temannya akan segera menikah berulang kali dia mengucapkan selamat. Astaga, Raihan menepuk keningnya karena dia memang lupa. Padahal Sisil memberikan undangan pernikahannya langsung padanya. Sebenarnya Naya sangat ingin melihat akad nikah Sisil namun kondisinya yang masih sering muntah dan mendadak pusing membuatnya urung untuk turut menyaksikan akad nikah teman terbaiknya itu. Dan untungnya Sisil pun memaklumi kondisi Naya saat ini dia tidak menuntut Naya untuk datang pada akad nikahnya. Naya bisa datang pada resepsinya saja dia sudah sangat bahagia. Awas aja kalau sampai pulang malam lagi. Ancam Naya,
Jika suaminya memilih lembur di kantor sudah pasti dia akan pergi sendiri meski tidak diizinkan sekalipun oleh Raihan, sebab suaminya takkan pernah mengizinkannya pergi sendiri kemanapun. Iya aku pulang cepat hari ini, kembali mencium kening Naya lalu gegas berangkat ke kantor mengendarai mobilnya sendiri. Tanpa Johan sang asisten setianya karena Johan masih menjalankan tugasnya di Jerman mengatasi masalah yang terjadi di sana. Di kantor. Ngapain lu pagi-pagi di kantor gue? Bertanya sinis saat melihat Roman sudah ada di lobi gedung perkantorannya. Nganterin kekasih dong, sahut Roman seperti sedang menyombongkan diri kalau kini dia sudah memiliki seorang kekasih. Kening Raihan langsung mengernyit berpikir wanita mana yang kini sedang terkena tipu muslihat serta mulut manis temannya ini. Belum sempat bertanya mata Raihan langsung membulat sempurna saat melihat sekretarisnya Tania berjalan mendekat seraya memamerkan senyum sempurnanya. Apalagi saat mendengar panggilan Roman pada Tania. Udah beb, tanya Roman pada Tania yang rupanya baru dari toilet. Tania mengangguk sambil tersenyum malu-malu apalagi saat melihat bosnya juga ada bersama Roman. Pagi Pak, Tania menyapa hormat pada Raihan. Yang dijawab dengan anggukan kepala Raihan. Gue nganter My Princess dulu ya, kata Roman pada Raihan yang sedang mencebikkan bibirnya. Alay, Raihan mengolok tingkah Roman yang noraknya melebihi kapasitas. Emang gue pikirin, sahut Roman seraya melenggang pergi menuju lift mengantar Tania ke meja kerjanya. Lu naik lift lain aja, larang Roman saat Raihan yang juga hendak ikut masuk ke dalam lift. Woi, meja kerja pacar lu di depan ruangan gue, oceh Raihan. Terus kenapa? Lu naik lift sebelah aja gue mau berduaan, sahut Roman lalu langsung menekan tombol lift dan pintu lift pun langsung menutup meninggalkan Raihan yang terus mengumpat melihat perlakuan Roman yang bukan main konyolnya. Tuh orang kapan jadiannya? Di dalam lift Raihan terus berpikir. Tahu ah. Ngapain jadi gue pusing mikirin si playboy anyep, gumam Raihan akhirnya. Raihan langsung menuju ruangannya. Lalu berdehem saat melihat Roman dan Tania sedang asyik mengobrol. Kalau mau pacaran cari tempat mojok sono jangan di kantor gue, awas aja kerjaan sekretaris gue berantakan gara-gara lu. Raihan memandang dengan jutaan ancaman pada Roman sedangkan Tania hanya menunduk tak berani mengangkat wajahnya. Ngancem mulu lu kayak sungut Roman. Ya udah sayang Aa pulang ya, nanti Aa jemput. Mendengar Roman menyebut dirinya Aa membuat Raihan tak mampu menahan tawanya, huahahaha, apaan lu bilang? Aa, alay. Nggak usah nyinyir lu, Roman mulai kesal mendengar suara tawa Raihan. Emang gue pikirin, Raihan melenggang masuk ke ruangannya tapi kembali mundur, waspada sama kucing garong, berkata pada Tania sambil menunjuk Roman, lalu masuk dengan tawa yang masih tetap berderai dari mulutnya. Sialaan, teriak Roman kesal tak memperdulikan karyawan yang baru datang memandang heran padanya. Ya udah pulang sana, Tania meminta Roman untuk pulang karena takut Raihan marah. Roman langsung pergi seraya melambaikan tangan pada Tania wanita yang baru dipacarinya 3 minggu lalu. Sore hari. Aku pakai apa yang? Tanya Raihan saat habis mandi dan hanya mengenakan handuk. Pakai bajulah, masa pakai selimut, Naya menyahut ketus. Ayang marah-marah terus Raihan duduk di ranjang memperhatikan Naya yang tengah membuka lemari. Cek, Naya berdecak sebal seraya memilihkan pakaian yang akan dipakai oleh suaminya. Naya mengeluarkan kemeja berwarna ungu tua serta setelan celana dan jas dengan warna hitam. Dan memberikannya pada Raihan yang kini malah sibuk selonjoran di ranjang sengaja memamerkan dada telanjangnya juga bagian bawah tubuhnya yang hanya tertutupi handuk. Yang membuat mata istrinya tak berkedip serta berkali-kali membasahi tenggorokannya yang tiba-tiba mengering. Kenapa yang? Mau ya? Mengedipkan mata meledek. Cepat pakai nanti keburu selesai acaranya, beralih ke kamar mandi membawa gaun panjangnya. Ngeselin, gumam Naya menutup pintu kamar mandi. Pakai di sini aja sayang,
ngapain ke kamar mandi?" Keke Raihan melihat istrinya salah tingkah. Naya tak menghiraukan suara suaminya yang memang sengaja memancing serta meledeknya. Raihan sudah memakai celana serta kemejanya tak lama Naya keluar dari kamar mandi memakai gaun warna senada dengan kemeja suaminya terlihat memamerkan perut buncitnya. Raihan menatap tak berkedip istrinya terlihat cantik meski belum memakai riasan apapun di wajahnya. "Kamu cantik," merangkul Naya yang kini sedang bersiap memoleskan bedak ke wajahnya. "Mas keluar sana." Mulai risih tangan suaminya sudah bergerak kemana-mana jika didiamkan pasti akan berbuat lebih jauh. Apalagi wangi maskulin dari suaminya membuat dia sedikit terbuai. Raihan menghembuskan napas keras. Ia berjalan keluar. "Itu jasnya dipakai." Naya menunjuk jas yang masih tergolek di ranjang. Raihan balik lagi mengambil jasnya lalu menyampirkannya di pundak kiri. "Lama banget yang," keluh Raihan saat melihat Naya baru saja turun dari tangga. "Baru 30 menit mas," Naya membela diri. Raihan melipat bibirnya, "Baru 30 menit katanya," desis Raihan membatin. "Ayo, ngapain masih duduk aja?" Melihat suaminya yang masih santai selonjoran di sofa sambil menggoyangkan kaki. Raihan pun langsung beranjak dari sofa menyambar kunci mobil di meja. Tak butuh waktu lama mereka pun sampai di gedung tempat resepsi diadakan, sudah banyak tamu yang datang dan kebanyakan tamu adalah teman-teman Sisil dan Benny. Juga karyawan Raihan, beberapa karyawan pun tampak menyapa hormat pada Raihan juga Naya. "Cepat mas," menarik tangan Raihan tak sabar ingin bertemu dan mengucapkan selamat pada Sisil. Raihan mengikuti saja kemana Naya menyeretnya tak ingin protes walaupun banyak karyawan yang menahan senyum melihat kepasrahannya, sedangkan saat di kantor Raihan terkenal dengan sifat pemarahnya yang tak segan memarahi karyawan hanya karena kesalahan sepele. Sisil, karena terlalu senang Naya sampai berlari. "Sayang." Raihan terlihat panik melihat istrinya yang berlarian dengan perut besarnya. Naya langsung berhenti dan berjalan anggun mendekati singgasana pengantin. "Selamat ya, maaf waktu akad aku nggak hadir," kata Naya dengan raut menyesal. Seraya memeluk hangat Sisil yang terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin berwarna putihnya. "Iya nggak apa-apa Nay, aku ngerti kok, ponakan aku baik-baik aja kan." Mengelus perut Naya setelah pelukan mereka terlepas. "Baik ante," kata Naya gemas. "Ya udah kamu sama Pak Raihan makan dulu sana, ada asinan loh Nay." Mendengar kata asinan membuat Naya langsung bersemangat setelah mengucapkan selamat pada Benny dia langsung mengajak Raihan mencari asinan yang dikatakan Sisil. "Ayo mas," Naya tak sabar padahal suaminya baru selesai mengucapkan selamat pada kedua mempelai. Sisil dan Benny pun hanya terkekeh melihat Naya yang sangat bersemangat. Saat sedang menikmati asinan yang baru saja diambilnya tampak dari kejauhan sosok Roman dan Tania sedang menuju ke arah mereka sambil menebar senyum. "Bumil makan apa?" tanya Tania duduk di sebelah Naya. "Asinan, kamu mau?" tawar Naya. Tania tersenyum lalu menggeleng. "Mas, aku mau lagi." Perkataan Naya membuat Raihan yang sedang mengobrol dengan Roman langsung menggelengkan kepala. "Jangan kebanyakan nanti sakit perut, itu pedes banget yang," menunjuk asinan yang memang berwarna sangat merah yang menandakan banyaknya cabai yang dipakai untuk membuat asinan itu. Naya merengut mendengar perkataan suaminya. "Jangan kebanyakan makan pedes Nay, kasihan si bayi," Roman pun ikut memberitahu. Naya langsung mengangguk saat mendengar ucapan Roman yang seorang dokter sudah pasti Roman lebih tahu. "Besok jadwal kontrol," ujar Roman mengingatkan. "HMM," gumam Raihan. "Jangan HMM aja Ray, bawa Naya kontrol besok. Awas aja kalau gue lihat Naya datang sama Johan, lu harus tahu kondisi anak sama istri lu," kata Roman panjang lebar. "Iya Pak Dok, gue yang antar besok. Udah punya cewek masih aja emosian," cibir Raihan melihat Roman yang lebih bawel dari dirinya. "Koneksinya ama cewek apaan? Nggak jelas," sahut Roman.
Heran Raihan menyangkut pautkan emosi dengan cewek. Raihan mengedikkan bahunya, dia juga tak mengerti dengan apa yang dia bicarakan tadi. Di begonya kelihatan banget, yok beb kita ambil makan, kata Roman pada Tania yang lagi asik ngerumpi dengan Naya. Tania bangun dan mengikuti Roman. Naya memicingkan mata memperhatikan gerak-gerik Roman yang menggandeng Tania dengan mesra, jiwa gosipnya pun langsung muncul. Mas, memanggil suaminya dan memintanya duduk di sebelahnya. Apa? Aditi mendudukkan badannya. Tania sama Roman udah jadian. Mulai menginterogasi.